Ada satu peristiwa dalam lintasan sejarah perjalanan Islam yang kita mengenalnya dengan sebutan Al-Fitnah Al-Kubro atau huru hara besar. Al-Fitnah Al-Kubro ini adalah peristiwa yang disematkan pada dua khalifah terakhir, yaitu Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, yang menarik untuk kita kaji adalah Al-Fitnah Al-Kubro yang terjadi pada masa Khalifah Ali, yang kemudian ditandai puncaknya adalah peristiwa Perang Siffin, yaitu peperangan yang terjadi antara Khalifah Ali dengan gubernur Syam atau Damaskus, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, dari Perang Siffin ini ada satu peristiwa yang kemudian menjadi tonggak sejarah perjalanan sejarah Islam sampai detik ini. Apa itu? Yaitu ketika proses penyelesaian Perang Siffin diselesaikan dengan cara arbitrase. Artinya ketika pasukan Khalifah Ali bertempur dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan gubernur Damaskus, saat mulai terdesak pasukan Muawiyah, mereka kemudian mengangkat Al-Quran mengajak berdamai. Perdamaian ini kemudian disepakati dan juga disepakati agar cara penyelesaian konflik ini diselesaikan dengan cara arbitrase, atau dalam bahasa Arabnya adalah tahkim. Nah, maka dari kedua belah pihak mengutus sahabat-sahabat untuk menjadi arbiter. Dari pihak Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu mengutus delegasi di bawah pimpinan Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat senior yang luar biasa waronya. Dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan mengutus delegasi di bawah pimpinan Amr bin Al-As, dulunya adalah gubernur Mesir. Maka terjadilah kemudian kesepakatan-kesepakatan dalam arbitrase ini. Tapi saya tidak akan mengangkat masalah ini. Nah, yang menarik adalah dari tahkim ini kemudian muncul satu golongan yang memisahkan diri, baik dari kelompoknya Khalifah Ali maupun dari kelompoknya gubernur Syam, yaitu dari kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Sejarah kemudian mengenal golongan deserse ini dengan sebutan golongan Khawarij. Walaupun pada awalnya Khawarij inilah juga yang mendesak Khalifah Ali agar menerima ajakan untuk berdamai dan menyelesaikan dengan cara tahkim. Tapi Khawarij inilah kemudian yang menolak peristiwa tahkim dan menyatakan keluar serta terbebas baik dari kelompoknya Khalifah Ali maupun dari kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ini yang menarik untuk kita kaji. Menariknya kenapa? Karena ada beberapa alasan prinsip. Jadi dari sekian banyak alasan, ada beberapa alasan prinsip yang menyebabkan Khawarij ini keluar dan memisahkan diri dan tidak mengakui baik kelompok yang berada di bawah pimpinan Khalifah Ali maupun kelompok yang berada di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Kenapa mereka tidak mau mengakui dan menyatakan keluar atau memisahkan diri, atau bahasa kerennya deserse? Ya. Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, kata mereka, kata Khawarij, adalah tahkim atau arbitrase yang terjadi antara Khalifah Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan adalah sebuah proses yang tidak berdasar pada dalil Al-Quran. Mereka berargumentasi, dan memang kalau disodorkan kepada kita, mungkin kita akan terpengaruh. Kenapa? Karena kalau kita lacak dalam nas Al-Quran, sejak surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, kita tidak akan pernah menemukan sandaran yang sharih tentang tahkim. Maka kata mereka, tahkim adalah peristiwa yang tidak berdasar pada dalil Al-Quran. Oleh karena itu, tahkim dianggap bid'ah. Nah, setelah itu, pertama tahkim bid'ah.
Kenapa? Karena tidak ada dasarnya dalam Al-Quran. Tuh. Yang kedua, kata mereka, tahkim juga merupakan penyelesaian yang menyalahi sunnah Rasul. Jadi tidak ada contohnya dari Rasul dan sahabat sebelumnya. Kenapa? Karena kalau dilacak sejak peristiwa perang Badar pertama sampai perang Mu'tah, perang Tabuk, belum pernah Rasul menyelesaikan peperangan dengan cara tahkim. Maka bagi Khawarij, tahkim adalah bid'ah. Kenapa? Karena tidak punya landasan dari dalam Al-Quran dan menyalahi sunnah Rasul atau tidak pernah dipraktekkan Rasul. Itu pertama, jadi bid'ah. Kemudian alasan berikutnya Khawarij, jadi ada dua alasan tadi. Poin pertama ada dua alasan, yaitu menyalahi dalil Al-Quran dan menyalahi sunnah Rasul. Nah, poin yang kedua, kata Khawarij, tahkim adalah penyelesaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kenapa? Karena tahkim adalah peristiwa yang merupakan musyawarah dan perundingan yang didasarkan pada kesepakatan yang dilakukan dalam arbitrase itu. Makanya tahkim adalah sesuatu yang tidak syar'i atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka pelaku tahkim adalah orang-orang yang tidak menjalankan syariat Islam. Ini argumentasi mereka. Maka mereka berteriak Khawarij. Mereka berteriak, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka benar-benar telah kafir. Dan tahkim adalah cara berhukum dengan hukum yang bukan hukum Allah, kata mereka. Jadi yang kedua, poin kedua adalah tahkim sesuatu yang tidak syar'i, yang keluar dari syariat dan tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah, kata mereka. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga adalah bagi mereka orang-orang yang bertahkim adalah orang-orang kafir. Kenapa? Karena merujuk pada ayat tadi. Waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Jadi karena mereka sudah melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, menyalahi hukum-hukum Allah, maka orang-orangnya otomatis dicap kafir oleh mereka. Jadi muncullah takfiri di sini. Nah, poin yang keempat, yang terakhir ini yang sadis. Kenapa? Karena sudah dianggap kafir, maka darahnya halal bagi mereka. Dan ini terbukti kemudian mereka merancang untuk menghabisi semua yang terlibat dalam peristiwa tahkim atau arbitrase. Namun tidak berhasil. Yang berhasil hanya satu, yaitu mereka berhasil membunuh Khalifah Ali. Di tangan siapa? Di tangan seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Siapakah Abdurrahman bin Muljam? Abdurrahman bin Muljam adalah seorang yang bacaan Qur'annya bagus, hafalan Qur'annya bagus. Bahkan Abdurrahman bin Muljam punya gelar mukri. Kenapa? Karena memang mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Mesir. Tapi Abdurrahman bin Muljam membunuh Khalifah Ali karena dianggap tidak menjalankan syariat Islam dan dianggap kafir. Nah, konsekuensinya apa? Yang benar Khalifah Ali apa Abdurrahman bin Muljam? Khalifah Ali yang melaksanakan arbitrase yang oleh Abdurrahman dan kawan-kawan dianggap tidak menjalankan syariat Islam, atau Abdurrahman bin Muljam yang benar dalam konteks ini? Nah, yang harus kita perhatikan, Khalifah Ali adalah 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Khalifah Ali dianggap sebagai pintu masuknya ilmu pengetahuan oleh Rasulullah, dan Khalifah Ali adalah menantu Rasulullah. Jadi sudah pasti, maka hafalan Quran yang ada pada Abdurrahman bin Muljam ternyata tidak menjamin kesolehannya dan keselamatannya dunia akhirat. Kenapa? Karena menurut penegasan agama sebagaimana disampaikan Rasul, Quran mereka sekalipun hafal, sekalipun rajin sholatnya, puasanya rajin, jidatnya hitam, tapi pemahaman mereka akan Quran dan Sunnah hanya berhenti di kerongkongan, tidak sampai ke hati. Nah, dari sini bisa kita tarik coba alur sejarah. Kalau sekarang muncul kelompok yang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, itu bukan yang aneh. Kenapa? Karena dulu para sahabat dibid'ahkan karena berarbitrase. Kemudian kalau sekarang muncul golongan yang ayo kembali ke syariat, tegakkan syariat, kembali kepada hukum-hukum Allah,
dengan semena-mena, oh ini tidak syar'i, ini tidak syar'i. Itu tidak aneh. Kenapa? Karena juga dulu Khawarij melakukan hal yang sama, menghukumi para sahabat yang bertahkim dengan berhukum pada hukum selain Allah, kata mereka. Taghut lah kalau bahasa sekarangnya. Dan kalau ada takfiri, itu kafir, itu sesat, itu juga enggak aneh. Kenapa? Karena Khawarij adalah kaum takfiri awal, yaitu pada masa-masa awal perkembangan Islam. Bahkan kalau ada teroris itu juga enggak aneh. Kenapa? Karena Khalifah Ali terbunuh di tangan seorang yang Qur'annya luar biasa, sholatnya luar biasa, hanya gara-gara dianggap kafir dan tidak syar'i. Nah, sekarang kita menyaksikan yang dikit-dikit bid'ah. Kita menyaksikan, oh ini tidak syar'i, ini taghut. Dikit-dikit menyaksikan itu kafir, itu sesat. Bahkan pelaku ekstrem dalam bentuk terorisme yang sebenarnya itu bukan hal yang baru. Karena pada masa awal itu sudah terpersonifikasi dalam kelompok Khawarij. Di dalamnya ada yang suka membid'ahkan, ada yang menganggap tidak syar'i orang lain, tidak sesuai dengan hukum Allah orang lain, ada yang mudah mengkafirkan orang lain, bahkan ada yang menghalalkan darah orang lain. Kalau kita renungi fenomena-fenomena yang ada di hadapan kita, ya sepertinya bukan hal yang aneh dan yang baru. Walaupun sekali lagi saya tidak ingin menghubung-hubungkan. Sekali lagi saya tidak akan menghubung-hubungkan. Tapi melihat beberapa kelompok yang mengaku paling sunnah, ada Salafi Wahabi Sawah yang dikit-dikit bid'ah, ada HTI yang dikit-dikit taghut, tidak syar'i, ayo hijrah, tidak sesuai dengan hukum Allah, bahkan ada yang mudah menghalalkan darah. Kok sepertinya nggak aneh ya? Tapi sekali lagi saya tidak akan menghubung-hubungkan, biarlah kita semua mencerna dengan jernih lewat kedalaman hati nurani.